Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlia Supriyati dari Prodi Ilmu Hukum semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang orbit dan pergerakan benda langit dalam perspektif Al-Quran dan sains modern. Orbit dan pergerakan benda langit dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan orbit dan pergerakan benda langit dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah surat Yasin ayat 40, yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap benda langit memiliki lintasan orbitnya sendiri, yang teratur dan tidak saling bertabrakan. Selain itu, dalam surat Al-Anbiya ayat 33 disebutkan, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar dalam garis edarnya. Istilah falak dalam ayat ini mengacu pada lintasan melingkar yang dalam sains modern dapat dimaknai sebagai orbit elips. Ayat ini mengisyaratkan bahwa benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet mengikuti jalur tertentu dalam pergerakannya. Kemudian, penjelasan sains modern. Dalam sains modern, orbit benda langit diatur oleh hukum gravitasi yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Planet-planet beredar mengelilingi matahari dalam lintasan elips sesuai dengan hukum Kepler. Bulan di sisi lain mengorbit bumi, sementara bumi sendiri bergerak mengelilingi matahari. Penemuan ilmiah juga menunjukkan bahwa matahari tidak diam, melainkan bergerak dalam orbit tertentu di galaksi Bima Sakti. Fakta ini sejalan dengan pernyataan Al-Quran dalam surat Yasin ayat 38. Sains modern telah mengonfirmasi bahwa matahari bergerak dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam mengelilingi pusat galaksi, membutuhkan sekitar 230 juta tahun untuk menyelesaikan satu orbit penuh. Dan selanjutnya, keterkaitan Al-Quran dan sains. Keselarasan antara Al-Quran dan sains modern dalam hal orbit benda langit menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan wahyu, tetapi saling melengkapi. Al-Quran telah mengungkapkan fenomena ini lebih dari 1400 tahun lalu, jauh sebelum sains modern mampu menjelaskannya. Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk terus mempelajari ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Jadi, kesimpulannya, orbit dan pergerakan benda langit merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan diperkuat oleh temuan sains modern. Pengetahuan ini tidak hanya memperluas wawasan ilmiah, tetapi juga memperkokoh keyakinan akan keagungan ciptaan Allah. Al-Quran mengajarkan pentingnya refleksi terhadap alam semesta untuk meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.